Irfan selaku dosen pengampu metode Al-Quranan. Kami dari reguler 1-2B. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai bukti-bukti kitab suci Al-Quran. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Rutia. Saya bertugas sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Audian Sintalading. Dan saya Khairani Yahya. Nama saya Faruzi. Dan satu rekan kami, Pristi Wulandari. Hari ini Pristi berhalangan untuk hadir untuk memperkenalkan video ini. Baik, langsung saja kita ke materi pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya. Kepada saudara Faluji, saya persilahkan. Nama saya Faluji, saya akan menjelaskan tentang Al-Quran di Birmingham. Naskah Al-Quran Birmingham adalah perkamen di mana 2 lembar manuskrip Al-Quran awal ditulis. Pada tahun 2015, manuskrip yang dipegang oleh University Birmingham adalah radiokarbon bertanggal antara 568 dan 645 Masehi. Ini adalah bagian dari koleksi Mingana manuskrip Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Penelitian Cadbury University. Naskah ditulis dengan tinta di atas perkamen menggunakan aksara Arab Hijazi dan masih terbaca dengan jelas. Daunnya mengawetkan bagian dari surat Al-Kahfi sampai ayat Taha. Itu dipamerkan di University of Birmingham pada tahun 2015. Dan kemudian di Museum dan Galeri Seni Birmingham hingga 5 Agustus 2016. Perpustakaan Penelitian Cadbury telah melakukan analisis multispektral dari manuskrip dan analisis XRV dari tinta presi Mingana. Terdiri lebih dari 30 dokumen disusun oleh Alphonse Mingana pada tahun 1920-an dan didanai oleh Edward Cadbury, seorang dermawan dan pengusaha dari keluarga Cadbury, pembuat coklat yang berbasis di Birmingham. Alba Fadili yang sedang mempelajari item dalam koleksi Mingana manuskrip Timur Tengah untuk tesis PhD-nya, manuskrip Al-Quran awal, terus ada teksnya dan makalah Alphonse Mingana yang disimpan di Departemen Koleksi Khusus University Birmingham. Menemukan bahwa kedua daun itu adalah salah satu diidentifikasi dan diikat dengan manuskrip Al-Quran abad ke-7 lainnya yang juga ditulis dalam aksara Hijazi. Sulaiman Burke dari Fakultas Islam di Universitas Yalova telah mencatat kesamaan yang kuat antara tulisan daun Birmingham dan sejumlah Al-Quran Hijazi di Museum Seni Islam dan Turki yang dibawa ke Istanbul dari Masjid Agung Damaskus. Setelah kebakaran pada tahun 1893, Burke ingat bahwa manuskrip-manuskrip ini telah diteliti secara intensif. Bentar guys. Ya. Itu. Satu. Terkait dengan pameran tentang sejarah Al-Quran. Al-Quran di tahun 1400 diadakan di Istanbul pada tahun 2010. Dan temuannya diterbitkan oleh Francois de Roque As Al-Quran Bani Umayyah pada tahun 2013. Dalam studi tersebut, Quran Paris BNV RH32H dibandingkan dengan Quran Istanbul dan disimpulkan sebagai ditulis sekitar abad ke-7 dan abad ke-8. Joseph E.B. Lumbert and Branch University yang juga seorang muslim telah menulis di Huffington Post untuk mendukung tanggal yang diusulkan oleh para sarjana Birmingham. Lumbert mencatat bahwa penemuan teks Al-Quran yang mungkin dikonfirmasi oleh penanggalan radiokarbon telah ditulis pada dekade pertama di era Muslim. Sementara penyajikan teks secara substansial sesuai dengan yang diterima secara tradisional, memperkuat konsensus akademi. Sementara menyajikan teks secara
substansial sesuai dengan yang diterima secara tradisional. Memperkuat konsensus akademis yang berkembang bahwa banyak orang barat skeptis dan teori-teori revisionis tentang asal-usul Al-Quran sekarang tidak dapat dipertahankan mengingat temuan-temuan empiris. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Ibu dosen dikarenakan saya sedang sakit dan tidak bisa bergabung dengan teman-teman yang lain. Dan selanjutnya materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang manuskrip di Universitas Tübingen, Jerman. Penelitian Universitas Tübingen, Jerman mengidentifikasi manuskrip Al-Quran tertua yang diperkirakan ditulis 15 sampai 40 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada 632 Masehi. Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW diperkirakan rentan waktunya yaitu 23 tahun. Dan sejak awal mendapatkan wahyu, Rasulullah SAW mendapatkan dua bentuk pelestarian, yaitu yang pertama pelafalan oleh sahabat dan yang kedua penulisan di atas lembaran seperti di kulit unta, pelepah kurma, atau papirus. Sejarah Islam menyebutkan bahwa dari 12 sahabat Rasulullah SAW yang memiliki koleksi Al-Quran seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Khattab, mereka memilih mempertahankan koleksi Al-Quran yang mereka buat atau mereka tulis dari tangan mereka sendiri. Meskipun sudah ada teks Utsman yang menjadi standar dalam penulisan. Sementara sahabat lainnya seperti sahabat perempuan Rasulullah yaitu Ummi Wardana bin Abdullah yang dilakopkan oleh Rasulullah sebagai Sahidah dan turut serta dalam tim Utsman bagi pestandarat Al-Quran membakar koleksi mereka. Penanganan manuskrip Sana'ah melalui X-ray dan radiokarbon menunjukkan sejumlah fragmen yang dibentuk dari palikpren, dan praktik ini lazim dilakukan di masa lalu karena mahalnya fragmen. Studi dan proses radiasi memperlihatkan bahwa lembaran palikpren Al-Quran ini memiliki dua versi, yaitu yang pertama versi terhapus dan versi terbaru. Versi pertama yang diperkirakan fragmen para Utsman dan versi terbaru yaitu versi Utsman yang menunjukkan beberapa perbedaan kecil. Baiklah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin jumlah. Oke, baik, materi ketiga akan saya bawakan sendiri, manuskrip Sana'ah di Masjid Agung Sana'ah, Yaman. Manuskrip Sana'ah adalah salah satu manuskrip Al-Quran tertua di dunia. Manuskrip ini bertanggalkan pada 2 dekade atau sekitaran awal abad ke-8. Manuskrip ini pertama kali ditemukan di Yaman sekitaran tahun 1972. Pada tahun 1972, para pekerja sedang melakukan renovasi di salah satu loteng menara masjid. Tanpa sengaja, mereka menemukan berbagai perkamen tua dan juga manuskrip. Mereka tidak menyadari bahwa penemuan yang mereka temukan ini termasuk ke dalam penemuan yang penting. Mereka memasukkan ke dalam 20 karung kentang dan meninggalkannya begitu saja di tangga salah satu menara masjid. Presiden Purbakala, Qadi Ismail Al-Aqwa, saat itu beliau menyadari bahwa penemuan ini termasuk penting. Kemudian Al-Aqwa meminta bantuan internasional untuk meneliti lebih lanjut mengenai temuan ini, karena pada saat itu belum ada sejarawan ataupun sarjana dari Yaman yang mampu untuk meneliti lebih lanjut. Kemudian sekitaran akhir 1979, Al-Aqwa berhasil menarik minat seorang sarjanawan non-muslim berasal dari Jerman untuk meneliti lebih lanjut. Dan kemudian Al-Aqwa juga membujuk pemerintah Jerman untuk membiayai proyek restorasi tersebut.
manuskrip Sanaa menimbulkan banyak perdebatan dikarenakan adanya isu nih perbedaan antara versi Al-Quran sekarang dengan versi Al-Quran yang ada di manuskrip Sanaa, dan juga adanya isu bahwa beberapa halaman terhapus. Nah, setelah dikaji lebih dalam, ternyata tidak ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan itu hanya pada urutan saat surat itu diturunkan. Karena manuskrip Sanaa ini termasuk dia palimpsest. Palimpsest itu apa sih? Nah, palimpsest itu merupakan teks bawahnya dihapus, kemudian ditulis kedua kalinya, jadi teksnya itu ditimpa. Standarisasi yang dilakukan oleh Utsman sekitaran tahun 650 Masehi mungkin telah menyebabkan teks non-standar yang lebih rendah menjadi usang dan pada akhirnya dihapus sesuai dengan instruksi otoritatif pada zaman tersebut. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manuskrip Codex Parisino-Petropolitanus. Dalam kodeks ini yaitu ditemukan pada awal abad ke-19 di Masjid Anwar. Dalam kodeks ini tersebar di perpustakaan berbagai di Eropa seperti Rusia, Paris, dan lainnya. Dalam kodeks ini terdapat 98 halaman yang mewakili sekitar 45% teks di Al-Quran. Manuskrip Codex Parisino-Petropolitanus diciptakan oleh François de Roche, memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pengetahuan tentang buku dan sejarahnya. Dan Codex Petropolitanus merupakan Al-Quran tertua di dunia. Menurut penulis berasal dari paruh kedua abad pertama Hijriah. Pada awal pembuatan manuskrip ini, De Roche memiliki 5 penyalin yang berkolaborasi untuk menulis manuskrip kodeks tersebut. Dan De Roche bertujuan untuk menganalisis karakteristik yang masing-masing juru tulis memiliki tulis tangan asli yang khususnya tidak ingin ia hapus, dan salah satu tangan jelas milik juru tulis profesional. Namun demikian, De Roche mengamati sejumlah praktik berulang dan dalam cara mengeja teks Al-Quran. Perbandingan dengan kodeks lain dari periode yang sama menyoroti sejumlah karakteristik umum seperti scriptio continua, tata letak teks dalam satu kolom. Kolaborasi semakin sulit untuk menyusun kembali kodeks, dikarenakan dalam penulisan Codex Parisino-Petropolitanus menggunakan tradisi dan masih terikat dalam tradisional. Akan tetapi, De Roche ini merubah pikiran bahwasannya pembagian kodeks ke dalam ayat-ayat tidak sesuai dengan sistem yang dikenal atau bersikeras pada kecepatan salinan harus dieksekusi. Meskipun naskah Codex Parisino-Petropolitanus ini kuno, itu memiliki nilai yang tak terdandingi di mata orang. Bangga karena mampu menyelamatkannya. Terlepas dari proyek kekuatan pusat, tradisi Al-Quran mereka sendiri. Meskipun kemudian direvisi, penggunaan kodeks ini yang tidak terputus juga membuktikan setiap hari tentang kekunoan transmisi. Nama saya Kairani, saya akan menjelaskan tentang naskah Tokapi di Museum Tokapi Istanbul, Turki. Naskah tersebut adalah naskah Al-Quran awal dari akhir abad ke-1, awal abad ke-2 Hijriah atau awal hingga pertengahan abad ke-8 Masehi. Naskah ini disimpan di Museum Istana Tokapi Istanbul, Turki. Naskah ini dikaitkan dengan Utsman ibnu Affan, wafat 656 tahun. Rupa naskah yang mirip dapat ditemukan di kubah batu Yerusalem, Masjid Umayyah di Damaskus, dan monumen Umayyah lainnya. Dan naskah ini berukuran 41 cm kali 46 cm. Naskah ini berisi lebih dari 99 teks Al-Quran dengan hanya 2 halaman 23 ayat yang kurang. Hal ini membuat naskah Tokapi
ini adalah yang naskah Al-Quran yang paling lengkap. Mehmed Ali Pasha, Gubernur Mesir, mengirimkan naskah ini ke Sultan Osman Mahmud II sebagai hadiah pada abad ke-19 Masehi. Istana Topkapi adalah sebuah istana di Istanbul, Turki, tempat menjadi kediaman utama Sultan Osman selama kurang lebih 400 tahun dari 624 tahun pemerintahan mereka. Kini Istana Topkapi beroperasi menjadi museum yang menyimpan benda-benda langka dari masa awal Islam. Analisis radiokarbon dengan akurasi 95,4%, sementara Nabi Muhammad Analisis radiokarbon membuktikan naskah ditulis selama periode antara 568 Masehi sampai 645 Masehi dengan akurasi 95,4%, sementara Nabi Muhammad diyakini telah hidup antara 570 Masehi sampai 632 Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa naskah itu ditulis selama masa hidup Nabi. Namun, klaim dibantah oleh para ulama dan arkeolog Arab. Mereka menyatakan tinta merah yang digunakan untuk memisahkan antara bagian itu tidak digunakan selama era Nabi. Pada arkeolog Saudi memperkirakan naskah itu berasal dari masa Khalifah Utsman bin Affan. Pemeriksa Topkapi Mushaf menunjukkan bahwa itu tulisan dengan aksara Kufi yang dikembangkan bentuk huruf tidak sesuai dengan gaya penulisan mushaf awal yang dikaitkan dengan Khalifah Utsman, yang ditulis di atas velum di buku periodenya, dan karena itu dikenal dengan mushaf Khalifah Utsman. Rupanya metode Abu al-Ashwad al-Duali ini diciptakan setelah kematian Khalifah Utsman. Diikuti dengan hati-hati dalam menempatkan tanda vokal salinan Istana Topkapi. Titik-titik tunggal di tempat dengan tinta merah di atas, samping atau di bawah huruf Al-Kulak itu. Titik-titik tunggal ditempatkan dengan tinta merah di atas, di samping atau di bawah huruf Al-Tikulak Al-Mushaf Al-Syarif, kata pengantar halaman 9. Sejarah naskah. Muhammad Ali Pasha, Gubernur Mesir, mengirimkan muaf ini kepada Sultan Mahmud II Utsmaniyah sebagai hadiah pada tahun 1226 Hijriah sampai 1811 Masehi. Sebuah catatan di awal mushaf mengatakan bahwa itu dibawa ke Istana Topkapi dan disimpan di Departemen Peninggalan Suci yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Salim. Edisi faksimili manuskrip ini muncul pada tahun 2007. Quran Osman di Museum Topkapi Istanbul, Turki dari abad 1 sampai 2 Hijriah, sebuah pameran dari apa secara luas dianggap sebagai naskah Al-Quran Utsman di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Tampak jauh folio 4B dan 5A. Tampak dekat folio kiri yaitu folio 5A. Folio 42B menunjukkan vokal menggunakan titik merah. Folio 333A tanpa vokal, dan folio 253B menunjukkan akhir surah Al-Qasas dan awal surah Al-Ankabut, tanggal akhir abad ke-1 awal abad ke-2 Hijriah. Kondeks ini berisi mawar bentuk lingkaran besar setelah setiap 5 dan 10 ayat, tanda-tanda bentuk persegi panjang setelah setiap 100 ayat, dan tanda-tanda bentuk serupa mengikuti setiap 200 ayat dalam surat seperti Al-Baqarah, Al-Imran, dan Asy-Syura, diterangi dalam warna yang berbeda dari tanda-tanda lainnya. Baik, terima kasih. Hanya itu saja yang bisa kami tampilkan, yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.